Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Sahabat KTT, alhamdulillah kita belum pernah libur nih. Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Ada berapa jumlah kita sekarang? Ada berapa jumlahnya? Alhamdulillah 11 Ustaz. Alhamdulillah 11. Saya memang tidak share karena ragu ya kepada grup yang inti lain di Tangerang, karena ragu apakah saya bisa mengisi acara ini atau tidak. Ini pun masih kilometer 11-an tadi kita mulai sebelum datang ke rumah. Alhamdulillah rabbil alamin, berapapun kita mulai insyaallah. Kita sampai kepada penghujung materi di dalam surat Al-Fatihah, yaitu tentang Shiratal Mustaqim, ya. Shiratal Mustaqim. Di sini untuk pembahasan ini dibagi dua. Pertama, kita melihat apa sih yang namanya Shiratal Mustaqim. Yang kedua, bagaimana perbedaan qiraat, ya, qiraat. Dan yang ketiga, nanti kita akan bagi manusia terdiri dari 3 bagian. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tiga kelompok. Nanti kita akan kenali insyaallah. Oke, saya akan mulai memperkenalkan gambar dulu, latar belakang. Ya, ini saudaraku, ini adalah pintu gerbang masuk Mekah. Subhanallah. Yang sudah pernah ke sini atau sering beberapa kali, ya, mudah-mudahan pahala haji umrohnya diterima, makbul di depan Allah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang belum kita doakan, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah untuk bisa dipanggil ke sana, baik untuk melaksanakan umroh atau haji insyaallah, amin. Kemudian selanjutnya terus gambar dulu, gambar dulu. Oke, lanjut terus, ya, terus lagi, ya, lagi, ya, udah sampai di sini. Saudara-saudaraku, perlu diketahui, ya, kenapa saya pilih berbagai macam jalan, ya. Ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok. Yang beberapa gambar sebelum ini itu rata-rata saya ambil di kelok Ampe-Ampe di Bukit Maninjau di Padang Pariaman. Jadi itu sebuah gunung yang sangat tinggi, ya. Ketika mau memberikan jalan tembus, ya, pemerintah setempat itu harus susah payah mengakses jalan, ya. Jadi sampai terdiri dari 44 kelokan, ya. Dan saya biasanya di kelok 22 saya berhenti. Di situ ada warung kopi, ya. Sambil memandang danau, subhanallah. Kayaknya surga dunia ada di bukit itu, ya. Subhanallah. Luar biasa, ada di kaki bukit itu. Kenapa saya pilih ini, saudara-saudaraku? Permasalahannya coba di gambar ini, gambar yang tadi, yang di Expressway Jepang, ya. Di bawah, lagi. Nah, lagi. Ya. Kenapa saya pilih ini, saudaraku? Jadi di sini keterangannya di bawah nih, di bawahnya ada keterangannya nih. Di bawahnya ada keterangannya.
Nah, di sini. Enggak. Ditulis keterangannya. Ditulis keterangannya. Jadi tulis keterangannya bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, nah di sini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diminta ya untuk jalan yang lurus itu sebenarnya bukan lurus kayak tadi pintu gerbang masuk Mekah lurus saja, bukan. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling simple, mempercepat kepada tujuan ya. Dia nggak mesti lurus jalannya. Kayak kita ini asalnya perapatan ini saudaraku di Jepang ini. Tapi karena coba lihat ada berapa dimensi nih ya. Ada berapa dimensi. Maka untuk menuju satu tujuan kalau tidak ditingkat, kalau tidak dibeton seperti ini, itu akan ada penumpukan di sini. Maka supaya jalan ini mempercepat, tidak ada kemacetan, dibuatlah seperti ini. Gitu. Jadi saudara-saudaraku, untuk menuju jalan yang lurus, itu kadang-kadang kita harus sakit, harus sabar, harus berusaha, harus keringatan. Kalau untuk menegakkan agama kita harus berdarah-darah, kita harus siskamling dan lain-lain. Itulah jalan yang lurus. Mungkin kalau kita lurus-lurus saja mungkin juga ada masalah. Jadi suatu saat kita harus menempuh jalan yang berbengkok-bengkok begini. Kalau di Padang Pariaman kita mau lurus saja itu pasti mobil mundur lagi, nggak akan kuat. Bayangkan kalau bukit setinggi itu, ya kita bagaimana mengerjakan konstruksinya, bagaimana kita menempuhnya, tidak bisa, maka dia harus ngelilingi. Keliling gunung itu. Saudaraku, inilah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus saudaraku, kata Imam Sya'rawi bahwa seorang muslim yang rajin sholat, yang tentunya membaca surat Al-Fatihah, ketika sampai kepada ayat ini ayat ini luar biasa ya. Yuk kita mulai urai lagi materi kita kembali, bahwa Al-Fatihah dari bismillah, dari ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim ya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu 5 ayat saudaraku ya, 5 ayat itu hubungannya dunia akhirat. Kecuali maliki yaumiddin, hubungannya dunia akhirat. Yuk kita urai. Ayo kita urai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau terjemahnya barangkali Allah Subhanahu wa taala itu kan Rob dari semua alam. Yang namanya semua alam ya ada dunia, ada akhirat kan. Ada padang mahsyar, ada alam ruh. Yang jelas ada dunia, ada akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jelas ayat pertama mengandung unsur dunia dan akhirat. Terus Ar-Rahman Nir-Rahim, kasih sayang Allah di dunia dan kasih sayang Allah di akhirat. Nah, cuma Maliki Yaumiddin nih, nuki ke akhirat. Maliki Yaumiddin itu nuki ke akhirat. Terus iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Itu maksudnya adalah ya, ibadah itu domainnya adalah akhirat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan domainnya urusan dunia. Nah, itu saudaraku. Nah, sekarang coba lihat, yuk kita perhatikan, yuk kita cermati saudaraku.
ketika Allah memilihkan doa, satu-satunya doa yang wajib dibaca oleh orang yang sholat pada setiap rakaatnya adalah apa? Jawabannya, satu-satunya doa yang wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat pada setiap rakaatnya. Doanya adalah Al-Fatihah. apa itu? Apa itu? Apa itu? Doanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya benar, Al-Fatihah apa? Doanya apa? Ihdinas. Bukan, itu bukan doa, itu pernyataan. Kalau doa itu ihdinas, ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu doanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan doa yang wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat dan setiap rakaat dia baca adalah doanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini gini saudaraku. Jadi begini saudaraku. Ya. Jadi begini. Bahwa ya, coba tadi perhatikan bahwa Al-Fatihah unsurnya adalah unsur dunia, akhirat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan doa untuk kita, itu unsur-unsur akhirat. Bukan minta dunia kita diajarkannya, bukan minta jabatan, bukan minta apa, uang dan lain-lain, tidak, tapi minta jalan yang lurus. Nah, gitu. Oke, apa itu jalan yang lurus? Simpelnya adalah jalan yang mempercepat, yang paling cepat, paling simpel untuk menyampaikan kepada tujuan kita. Tujuan kita itu adalah bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang dimaksud siratal mustaqim itu. Apa siratal mustaqim? Artinya jalan yang lurus, tapi maksudnya bukan lurus, tidak ada bengkok, tidak ada belokan. Pokoknya ketika ada belokan ya belok. Kalau tidak belok ya kita nabrak atau kita ke jurang. Ya, atau kita nanti nanjak terlalu tinggi. Nah, gitu. Kalau waktunya lurus alhamdulillah, tapi kalau artinya waktunya kita belok ya belok. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu sebenarnya sebuah sistem yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Nah, itulah kata Sya'rawi bahwa satu-satunya doa yang Allah pilihkan untuk jadi doa kita di dalam setiap rakaat salat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Coba perhatikan sekali lagi saudara-saudaraku. Allah memilihkan jalan ini. Ya. Allah memilihkan doa ini agar kita mengikuti jalannya, ya. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke atas. Saya akan singkat saja nih yang atas nih. Ya, terus atas terus. Terus atas. Terus. Ya, terus. 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 Ya, oke, siap di sini. Ya. Apa yang dimaksud? Bukan. Lagi. Ya, terus. Wujuhul kari. Terus. Ya, ke atas. Terus, atas. Ya. Terus, atas lagi. Atas bukan mosnya, yang atas bok atasnya.
dari awal itu kira ya udah perbedaan kiraat. Terus ya ke bawah. Ya udah sudah. Nah, saudaraku ya, di sini kita diperkenalkan oleh Imam Asy-Sya'rawi dan para mufassirin yang lain bahwa di dalam Al-Fatihah yang saya katakan kemarin ada dua tempat yang boleh berbeda bacaannya. Ya. Ada dua tempat yang boleh beda bacaannya. Satu apa kemarin? Yang beda? Halo? Yang satu apa kemarin? Yang satu apa? Maliki. Gimana? Halo? Maliki Yaumiddin. Halo? Maliki Yaumiddin. Nah. Boleh dibaca apa? Kemarin panjang yang mana? Itu Maliki panjang. Boleh baca apa lagi? Pendek. Ya, pendek. Jadi bacanya gimana? Maliki Yaumiddin. Nah, benar. Iya. Jadi Maliki Yaumiddin. Nah, gitu. Itu benar. Oke. Jadi pertama Maliki Yaumiddin. Nah, kemudian ada Maliki Yaumiddin. Oke. Yang ini ada 3 nih, saudaraku. Yang ini ada 3. Ntar saya tunda parkirin mobil dulu ya. Udah nyampe alhamdulillah nih. Iya. Sebentar. Oke. Bentar ya. Yang kedua, saudara, halo, dengar suara saya? Dengar? Dengar, Ustaz. Yang kedua di sini. Di dalam Shirathal Mustaqim. Ayo ikuti saya. Yang pendapat pertama itu seperti biasa. Sirato, ayo, panjang. Sirato. Ya, ihdinas sirato. Pakai sod. Ayo. Ihdinas sirato. Pakai sod. Ihdinas sirato. Ihdinas sirato. Itu pendapat pertama biasa ya. Yang pendapat kedua. Yang pendapat kedua adalah pakai sin. Ayo. Ihdinas siratal. Lagi ihdinas. Ayo. Ihdinas sirato. Pakai sin, saya. Ihdinas sirato. Ihdinas sirato. Nah, gitu. Sirato, oke. Nah, pendapat ketiga pakai zai. Ya. Ayo, ulangi. Ihdinas. Ayo. Ihdinas Ihdinas sirato. Nah, ya. Ihdinas sirato. Ihdinas sirato. Iya. Ihdinas sirato. Oke. Ya, alhamdulillah sudah nyampe. Nah, itu dia. Jadi pendapatnya ada 3. Pertama pakai sod. Ihdinas sirato. Ayo. Ihdinas sirato. Oke. Pakai sin. Ihdinas sirato. Ihdinas sirato. Oke. Nah, pakai zai. Ihdinas sirato. Ihdinas sirato. Iya, ihdinas sirato. Oke. Nah. Iya. Nah, itu sekarang kita urai yang 3 ini, saudaraku. Yang 3 ya. Yang 3 ini, saudaraku, bahwa asalnya itu bukan sod.
Asalnya bukan sod. Asalnya sin. Asalnya sin, bukan sod. Sin. Asalnya itu justru bukan sod, tapi pakai sin. Ihdinas sirato. Ayo. Ihdinas sirato. Pakai sin biasa. Saya. Ihdinas. Ihdinas sirato. Nah gitu. Ihdinas sirato. Ayo. Ihdinas sirato. Nah, itu asalnya. Orang Arab itu kadang-kadang untuk melafalkan dia cari huruf yang lebih dekat dengan huruf sebelum atau sesudahnya. Kalau ada ro, ya, kalau ada ro di situ, ya, si itu kadang-kadang orang Arab tuh pilihnya yang lebih dekat. Misalnya gini, bimusaitirin atau bimusoitirin. Bimusaitirin. Ya, bacanya bimusoitirin atau bimusaitirin. Ditulisannya bimusaitirin. So, tulisannya. So, Iya. iya. Tulisannya ada so kan? Iya. So kan? Iya. Tapi di atasnya ada sin. Benar? Benar. Jadi bacanya pakai so atau sa? Boleh dua-duanya. Ya, asalnya apa asalnya? Asalnya sin. Nah, asalnya sin. Asalnya musayutoroh. Bimusayitirin. Nah, kira-kira yang lebih dekat itu so atau sa? Sa. So di sini ada to. Sayitirin. Nah, itu kan bisa dua-duanya. Bimusayitirin. Oke. Jadi di sini ada sod, ada sin, ada zai. Itu karena lidah. Tapi tiga-tiganya ini asal yang benarnya adalah sin, ya. Asalnya ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Sampai sini dulu, nanti kita terangkan. Insya Allah nanti map PDF-nya akan dikirim, akan dilengkapi. Ada pertanyaan? Monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Ada Sat. Ya, silakan. Dari perbedaan qiraat tersebut kan ada 3. Ada shad, sin, sama za. Itu dari segi makna gimana, Sat? Dari segi makna tidak merusak. Sama. Iya. Berarti artinya sama. Jalan, iya. Artinya jalan, sama. Ya, ini cuma perbedaan lidah saja, kayak orang Sulawesi nggak bisa nyebut nun. Angin jadi angging gitu kan? Logat ya, logat. Jadi orang Arab itu jangan dikira satu logat. Enggak. Ada Sudan, ada Mesir, ada Yordan, ada Palestina, ada Saudia, ada macam-macam tuh mereka tuh. Ada Aljazair. Ya, oke, itu Arab. Arab juga punya logat-logat lain gitu. Ya. Nggak jadi masalah. Oke. Oke, syukran. Ya, afwan. Ya. Ya. Terus ada lagi? Silakan. Ya. Ada lagi enggak? Cukup. Tanya Ustaz, Boleh. itu khusus di surat Al-Fatihah aja atau memang hampir semua di Quran yang mirip-mirip itu boleh dibaca seperti itu, Ustaz? Enggak. Jadi gini, sebenarnya bukan khusus di surat Al-Fatihah saja. Ada huruf
ada huruf-huruf tertentu ya. Ada huruf-huruf tertentu yang tidak ada kaidah mad mutamasilin, mutakoriben. Kan ada kalau ada mad mutakoriben, mutamasilin, mutajanisen kan ada kan? Ada huruf-huruf tertentu yang hampir bersamaan yang diucapkan oleh orang Arab itu kadang-kadang samar ya, bersamaan tapi dia tidak diatur dalam hukum mad gitu. Laim basatta, nah itu to ketemu ta, orang Arab nggak mau, asalnya gini, laim basatta ta, nggak mau dia gitu. Jadi itu bacaan saja tapi tidak merubah arti, sebab kalau dalam tulisan sama dia tapi cara mengucapkan saja. Nah, sebenarnya ada beberapa huruf yang hampir bersamaan keluarnya, maka oleh orang Arab dirubah gitu. Bukan pada ini saja, cuma ini tidak diinformasikan oleh ini. Seperti gini, misalnya ya, bisal ismu, ayo baca. Bisal ismu, ayo bisal ismu. Bisal ismu itu dibacanya bisalismu. Ayo bisalismu. Gitu. Bisalismu. Iya. Oke, yang lain monggo. Silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita mengarah kepada tafsirnya sedikit. Ada? Iya. Enggak ada? Lanjut? Halo? Lanjut. Ya, lanjut. Iya. Ayo ikuti. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayo. waladhdallin. Amin. Tambahan saudara-saudaraku, tidak ada surat di dalam Al-Quran dari 114 yang kalau kita baca dari awal sampai akhir itu kita disuruh mengucapkan amin kecuali surat Al-Fatihah. Kita sunnah nih. Dan ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sunnahnya kenceng bacaannya nih kalau kita lagi berjamaah. Sebab ini yang paling dibenci oleh setan. Jadi setan itu satu, dia benci kepada orang muslim yang kalau ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, itu dia benci tuh. Ya, dia benci tuh. Ya, yang kedua lafaz amin ketika selesai membaca surat Al-Fatihah. Jadi makin kencang dia makin benci kepada kita. Makin panas dia. Nah, saudara-saudaraku, ini fa idza qultum waladdallin, kalau kamu ya sudah membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir sampai waladdallin faqulu amin. Ucapkan amin. Kira-kira apa sebabnya kita mengucapkan amin? Apa sebabnya? Saudaraku, kenapa amin? Disuruh mengucapkan amin oleh Nabi? Kenapa?
Jawabannya bahwa surat ini diakhiri dengan doa yang sangat penting. Waladhdallin itu akhir daripada doa kita, ya. Maka doa ini sangat penting, maka kita disuruh mengucapkan amin. Dan yang disuruh, yang diperintahkan mengucapkan amin di sini bukan hanya orang yang membaca, bukan hanya yang membacanya dalam sholat, di dalam sholat atau di luar sholat, ya, yang membaca, yang mendengarkan, baik bacanya sirri maupun jahar, ya, maka setiap ada Al-Fatihah dibacakan, maka kalau kita tahu sampai selesai kita harus mengucapkan amin. Dalam sholat atau di luar sholat, jahar atau sir, kita disuruh mengucapkan amin. Barang siapa yang bersamaan aminnya, ya, fa innal malaikata yaquluna amin. Malaikat itu ketika mendengar orang membaca Al-Fatihah, maka mereka mengucapkan amin. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa sholat puluhan tahun nggak ada yang bareng amin kita? Bener nggak? Masa sholat puluhan tahun nggak ada yang benar amin kita, dengan nggak ada yang bareng dengan malaikat? Benar. Insya Allah. Kalau pernah bareng, waduh. Insya Allah. Amin. Ini Pak Ali mau bicara gak nih? Ya, insya Allah. Cuma gini, aminnya malaikat tuh tertib, nggak seperti aminnya orang Indonesia dalam taraweh. Imam belum selesai, udah kedengaran di belakang amin, itu salah. Itu nggak akan bareng, yakin nggak akan bareng dengan malaikat. Jadi imam itu, malaikat itu aminnya tertib. Bagaimana? Nih dengerin ya. Sampai imam selesai mengucapkan nun terakhir. Lin. Dia nggak buru-buru amin tuh, biar imamnya bernapas dulu. Baru amin dia. Ayo. Waladhdallin. Ayo. Amin. Gitu ya. Jadi imamnya berini dulu, bernapas dulu. Dia enggak buru-buru amin tuh, biar imamnya berini dulu, bernapas dulu. Jangan sampai gini. Imam masih lin, dia udah amin. Jangan sampai gini. Imam masih. Ya. Enggak boleh. Jadi imam masih dalam perjalanan, lin di belakang udah amin, itu nggak akan bareng dengan malaikat. Aminnya malaikat itu tertib, saudaraku. Ada pertanyaan dulu di sini? Lanjut. Ada yang nanya? Monggo. Halo? Lanjut? Oke. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta. Nah, kata Syekh Syarawi, kalau kamu mau mengetahui tafsir apa itu ihdinas siratal mustaqim, kata Syekh Syarawi, tidak usah capek-capek mencari tafsirnya, tidak usah belajar kemana-mana, sebab ayat ke-6 ini ditafsirkan langsung oleh ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa terjemahnya siratal ladzina an'amta alaihim? Terjemahnya apa? Silakan baca.
Siapa yang ingat? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagaimana? Yaitu bareng? Yaitu yaitu ya, yaitu bareng? Ya, Yaitu jalan orang-orang orang-orang yang engkau yang Engkau berikan nikmat. berikan nikmat. Nah, jadi yang kita minta adalah Siratal mustaqim ini adalah jalan yang Allah berikan nikmat. Nah, masalahnya nikmat ini di mana adanya? Nikmat ini saudaraku adanya di surat Al-Jumu'ah. Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Huwallazi Wallazi ba'asa ba'atha fil ummiyina bil ummiyina rasulam rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nah, nikmat pertama yang paling agung adalah nikmat jadi nabi. Ya. Nabi ini tugasnya wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu biasanya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari, demi bulan, ya, demi laut, demi langit. Nah, itu. Jadi ayat-ayat akidah, ayat-ayat kaun, ayat-ayat tadabur. Wa yu'allimuhumul kitab. Nabi itu tugasnya adalah mengajarkan Alkitab. Nah, kita nih masih ada nasab kepada nikmat itu. Siapa orang yang mempelajari kitab, nah ini nasabnya. Kita dapat nikmat nih insyaallah nih ya. Terus wal hikmata, mengajarkan tentang hadis. Nah, itu satu, dapat ya posisi nubuat, kenabian. Di mana kita? Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Oke. Siapa di antara yang mendapatkan nikmat ini? Yaitu, nah, kalau nabi iya, sahabat iya, tabiin iya, generasi berikutnya iya. Nah, bagaimana kita nih, ya? Bagaimana kita nih, saudaraku, ya? Jadi kita ini termasuk dikatakan golongan yang lain yang padahal mereka belum pernah melihat, berjumpa dengan Nabi dan para sahabat, tapi beriman. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau sahabat beriman kepada Nabi wajar. Kenapa? Karena melihat Nabi. Kalau kita, ya,
Kalau kita, ini masalahnya kita nggak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Ini iman kita, nikmat kita luar biasa, jempolan. Tolong nanti dibaca lagi dengan keluarga ya. Surat Al-Jumu'ah ya, mulai ayat 2 sampai ayat 10 ya. Mulai ya, 2 sampai 10. Terjemahannya aja. Nanti pekan depan kita akan ulangi lagi nih materi ini, insyaallah. Jadi itu nikmat ya. Terus siapa komponennya? Tadi Nabi, sahabat, tabiin, terus dan yang paling hebat ini Ustaz Ibu Iti Firdaus, selamat bergabung. Iya, assalamualaikum. Jadi yang paling hebat ini yang mendapatkan nikmat adalah kita ya, kita yang tidak pernah melihat Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita kok beriman gitu loh. Ini hebat imannya. Oke, lanjut ya. Siapa lagi komponennya? Ayo, ikuti. Ada 4 ya, ikuti ya. Ayo. Minan nabiyyina. Minan nabiyyina. Minan nabiyyina. Minan nabiyyina. Was-siddiqina. 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 Was-syuhada'i. Wasyuhada'i Was-syuhada'i. Was-syuhada'i. Was-sholihin. Was-sholihin. Nah. Ayo. 1 para nabi. 1 para nabi. 1 para 2. nabi. Jadi orang yang mendapatkan nikmat di sini adalah 1 para nabi. Kedua, siddiqin. Siapa nanti siddiqin nanti siddiqin. Kemudian syuhada dan solihin. Nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Dari 4 ini yang mana yang belum mengerti? Halo? Dari 4 ini yang mana yang belum mengerti? Belum paham? Apaan Pak? Sidikin Pak. Siddiqin. Nah, siddiqin begini siddiqin nih. Siddiqin adalah orang yang pertama kali beriman ketika mendapatkan pencerahan agama. Ya. Begitu Nabi memproklamirkan nubuatnya, orang-orang pada menentang. Abu Bakar, saya beriman. Ali, saya beriman. Ada 40 sahabat langsung beriman. Itu namanya siddiqin. Kalau zaman sekarang, siddiqin di antara siddiqin itu insya Allah orang yang dibacakan Al-Quran terus tidak ngeyel. Nah itu siddiqin tuh. Langsung percaya aja dah. Pokoknya kalau Al-Quran saya percaya aja deh. Gitu. Itu siddiqin. Terima kasih Pak. Paham? Coba yang nomor ini syuhada, paham Bapak syuhada? Ayo. Ibu paham syuhada? Apa syuhada? Para syuhada apa? Yang berjuang di jalan Allah. Yang mati di jalan Allah. Ibu Heni ya? Yang mati di jalan Allah ya? Jadi para syuhada ini bukan berarti dia itu mati saja di jalan Allah, enggak. Jadi syuhada ini kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan dar-der-dor. Jadi orang yang meninggal karena melahirkan syahid, orang yang meninggal dalam keadaan dia
akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, itu syahid insya Allah. Orang yang meninggal ketika mengenakan kain ihram itu syuhada, syahid. Gitu ya. Nah, tapi yang kita kenal adalah orang yang meninggal gara-gara membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, nanti pekan depan insya Allah ya. Nanti pekan depan insya Allah saudara-saudaraku, bahwa ini nanti akan saya kembangkan nih golongan manusia. Oke, itu golongan pertama, orang yang mendapatkan nikmat. Siapa tadi orangnya? Siapa tadi? Siapa saja? Para Hadi Himawan. Siapa? Para nabi. Sedikit terus. Syuhada dan solihin. Nah, siapa yang dimaksud dengan wa akharina minhum, dan ada golongan yang lain yang dapat nikmat? Siapa itu? Aditya. Siapa tadi? Orang yang lain yang mendapatkan nikmat yang luar biasa siapa? Mereka tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi beriman. Gitu. Oke, nanti dikembangkan lagi ya. Terus ikuti tafsiran golongan. Jadi ada 3 golongan ya. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi. Ayo. Alaihim. Alaihim. Apa maknanya ghairil maghdubi? Ghairil maghdubi alaihim. Apa maknanya? Mananya? Ya Allah, kami minta kami ditunjukkan ke jalan yang lurus. Apa itu yang jalan yang lurus? Kami minta seperti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang istiqomah ya, gitu ya, menjalankan agamamu. Nah, di sini ghairil maghdubi, kami mohon jangan sampai kami dijadikan kelompok yang engkau murkai. Nah, gitu ya. Al-maghdub artinya apa? Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Manil maghdub ya Rasulullah?" Siapa orang yang dimurka ya Rasulullah? Jawabannya orang Yahudi. Jawabannya siapa? Jawabannya siapa? orang Yahudi. Orang Yahudi. Jangan Bapak Ibu jangan lebay ya, Pak Ustadz. Kalau orang Yahudi makanya kami akan terhindar insya Allah. Kami tidak ada keturunan dari Yahudi. Ada di sini yang ada keturunan Yahudi di sini? Ada? 1, 2, 3, ada berapa jumlahnya nih? Tadi sempat 28 Ustaz. Sekarang 27. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi gini, ada di sini keturunan Yahudi ada? Insya Allah tidak Ustaz. Nggak ada. Berarti, tapi jangan lebay. Ustaz, kalau itu mah kami tidak akan terlibat dengan ini mah, sebab tidak ada keturunan. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lebay. Sebab apa? Di sini Yahudinya bukan Yahudi etnis, bukan Yahudi biologis, tapi Yahudi karakter. Yahudi apa, Bu? Karakter. Oke, karakter Yahudi itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3. Masya Allah, ada 28. Alhamdulillah. Jadi gini, Yahudinya bukan Yahudi biologis, bukan Yahudi etnis, tapi Yahudi karakter. Nah, karakter Yahudi banyak. Di antaranya nanti coba yang bisa lihat ininya,
Yang bisa lihat apa? Al-Qur'annya surat 17 ayat 4. Surat 17 ayat 4. Ada yang baca Quran? Ada yang baca Quran? Surat Al-Isra ayat 4. Ada yang baca Quran? Enggak ada? Ayo ikuti saya. Ada? Yo, ikuti saya. Bismillah. Ada? Ya, Ustaz. Silakan baca. Enggak ada? Izin ya, Ustaz, baca. Ayo, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab. إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Ya, Shadaqallahul Azim, terjemahkan. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Saudara-saudaraku, sifat Yahudi banyak. Malam ini saya perkenalkan 2 saja deh ya. Pertama, ikuti. Latufsidunna, bareng. Latufsidunna Fil ardi marrataini. Wala ta'lunna uluwan kabira. Pertama, latufsidunna fil ardi. Ini tafsirnya aja ya, jangan terjemahnya. Tafsirnya adalah orang Yahudi itu setiap kali kedatangan Nabi dia ogah. Setiap kali kedatangan Nabi dia ogah, dia benci. Nah, saking bencinya kepada para nabi, nabi itu dibunuh, dikepung mau dibunuh. Nah, gitu ya. Dikepung dan mau dibunuh. Dan ada sampai yang dibunuh. Nah, di situ ada tuh yang dibaca tuh di footnote-nya, ada yang dibunuh tuh oleh mereka. Jadi gini, kalau sekarang para nabi udah habis belum? Masih ada nggak para nabi? Habis. Berarti kalau sekarang mah bukan para nabi yang meneruskan risalah nabi, yaitu dakwah. Di antaranya pengajian. Nah, mohon maaf nih, bapak-bapak dan ibu-ibu. Salah satu sifat Yahudi kalau zaman sekarang, kira-kira gini. Kalau zaman sekarang, kalau ada taklim bawanya ngantuk aja nggak mau. Itu udah Yahudi itu. Ayo loh. Ya, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang begiliran taklim diumumkan di mana-mana. Yang ngaji cuma 20 orang dari 400 komunitas yang ada. Banyak nggak Yahudi? Halo? Banyak. Halo? Banyak. Jadi banyak amat Yahudi ini. Astagfirullahalazim. Oke. Jadi gini, salah satu sifat Yahudi adalah kalau datang dai, nabi, dia ogah. Nabi diusir, nabi dikepung, nabi mau dibunuh, nabi diembargo, nabi dicaci maki, nabi disiksa, dan para sahabatnya. Nah, itu sifat Yahudi. Kalau sekarang kan nabi nggak ada. Turunan daripada warasatul anbiya, para ulama yang mengajarkan agama. Nah, kalau ada pengajian dilaksanakan oleh para ulama, kita masyarakat bawaannya ngantuk aja, ogah, nggak mau datang, itu udah Yahudi. Astagfirullah. Jadi banyak nggak di komplek ibu Yahudi? Banyak, Ustaz. Masya Allah. Udah 29 ya yang hadir ya.
Alhamdulillah. Turun lagi Ustaz 24. 24. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ayo, yang kedua, wala ta'lunna. Ayo. Wala ta'lunna Wala ta'lunna Wala ta'lunna uluwan 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 kabira. Nabira. Salah satu sifat, ya, sifat yang kedua dari ciri karakter orang Yahudi adalah mereka sangat sombong di muka bumi. Banyak nggak orang yang sombong sekarang? Banyak. Hah? banyak Ustaz, banyak. Masya Allah, sekarang ini saya rindu dengan masa saya kecil. Orang kecil sangat hormat kepada orang tua, Masya Allah. Kalau sekarang guru saja nggak dihormat. Benar ya Bapak dan Ibu Guru? Benar nggak? Betul Nah, Ustaz. ini udah ada keturunan karakter Yahudi nih, udah. Iya. Di jalan raya nggak ini, aduh mau masuk gang, nggak nengok nggak apa, langsung aja, lanjut. Mau ditabrak nggak apa-apa, astagfirullah. Subhanallah. Jadi ternyata Yahudi itu bukan Yahudi sifat. Nanti saya akan kenalkan saudara-saudaraku, ternyata Al-Quran ini bukan berbicara masalah jenis, tapi sifat, ya. Contoh gini, ayo ulangi lagi, surat Yasin. Saya akan perkenalkan lagi. Al-Quran itu bukan berbicara masalah etnis, tapi sifat, jenis, bukan jenis tapi sifat. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Yasin, kita bareng baca nomor 60. Alam ahad, ayo. Alam Alam ahad Terus, ayo terus bareng. Ilaikum ya bani alaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan aduwwum Innahu innahu lakum aduwwum mubin. wa ani'buduni wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Terjemahin, Mam. Terjemahin, Mam. Ibu Eni bawa Qurannya? Siap, Ustaz. Ayo, terjemahin. Ayo, terjemahin yang ada, silakan. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar Ya. kamu tidak menyembah syaitan. Ya, Sungguh. setan. Ya, Syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Terus, Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. nah, saudara-saudaraku, di sini kita tidak boleh ikut setan, kan? Ayo, ulangi. Setan itu apa? Yang kemarin hadir. Setan itu apa? Lupa lagi. Yahudi mah bukan, cuma ini sekarang ini Lupa, Ustaz. kalau Yahudi mah enggak nih pada rajin ngaji, cuma materinya harus diulang lagi nih. Oke. Setan itu bukan jenis, bukan genderuwo, kuntilanak, apalagi tuh? Genderuwo, kuntilanak, apalagi? Buto hijau. Terbolong. Bukan itu. Jadi ternyata setan itu sifat, ya, sifat. Oke. Manusia yang Minal jinnati wan nas. Ayo, minal jinnati wan Minal nas. jinnati Jinnati wan wan nas. Dari jin atau manusia. Dari Jadi manusia. manusia ada yang jadi setan. Manusia. Oke, saya urai nanti ya. Setan itu kalau arti secara bahasa harfiah, etimologis itu artinya jauh dan melanggar. Jauhnya ini jauh dari syariat. Jauh atau melanggar. Oke ya? Oke, 1.
Siapa setan? Satu. Setiap, ayo ikuti. Setiap Setiap makhluk makhluk yang yang melanggar melanggar fitrahnya. 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 Nah, Setiap makhluk yang melanggar fitrahnya. Nah, kebo diajak ngebajak tanah, mabur mulu, kata petani, dasar lu setan. Bener? Halo? Halo, bener? Kebo Ya. dibilang setan. Betul. Dasar lu setan. Nah, bapak ibu lagi puasa. Di tengah hari bolong, panas terik, ya, naik di mobil di jalan tol. Di jalan tol ada beling. Itu sesuai nggak dengan fitrahnya beling paku di jalan tol? Hah? Tidak, Ustaz. Ya. Ketika beling paku ada di tengah jalan tol itu kan melanggar fitrah, benar? Ya. Karena dia ketabrak oleh ban kita jadi kempes. Kita yang lagi puasa kepanasan marah-marah, dasar lu paku setan lu, kan gitu, benar nggak? Ya. Benar. Nah, laki-laki pakai pakaian perempuan. Berarti Setan. setan. Banyak nggak? Banyak nggak? Nah, perempuan pakai pakaian laki-laki. Berarti Setan. Setan. Masya Allah. Setan. Wah. ini ngaji nyinggung tapi faktual, Bu. Mohon maaf ya. Benar. Oke. Yang kedua, tadi apa tadi? Setan adalah Yang jauh dan melanggar melanggar dari apa? Yang satu dari Fitrah. fitrah. dari fitrahnya. Oke, yang So, kedua. Ayo. fitrahnya ya. Yang kedua. Ayo, manusia Manusia atau jin Atau jin Atau yang jin melanggar yang yang melanggar Langgar syariat Allah. syariat Allah. syariat Allah. Yang minum khamr berarti Jin. setan. setan, bukan jin, setan. Kalau jin mah jenis setan. Oke. Yang berzina, yang jajan, Yang berzina Setan. setan. yang tidak puasa, yang tidak puasa Setan. Yang tidak puasa apa dulu? Status wajib. yang korupsi, Setan. kalau wanita tidak menutup aurat berarti Setan. Masya Allah. Nah, ini saya perkenalkan Al-Quran kadang-kadang tidak memperkenalkan jenisnya, tapi sifatnya, gitu. Supaya apa? Yo, tahu nggak? Supaya apa? Supaya apa? Kok? supaya apa? menuju jalan yang lurus. Bukan. Kenapa Al-Quran tidak nyebut tadi tuh perinciannya? Bukan setan, tapi perinciannya tuh yang melanggar ini, yang melanggar ini. Kenapa? Supaya apa? Supaya mudah dimengerti dan jelas. Buktinya nggak ngerti-ngerti kalau nggak dibilangin ini nggak mudah dong dimengerti. Artinya Bukan gini, nggak ngerti, nggak mau ngerti. ya supaya cakupannya meluas. Kan kalau sifatnya kan cakupannya kan. Oke. Nah, itu dua. Jadi satu melanggar fitrah, yang kedua melanggar syariat Allah. Yang ketiga. Ayo. Ketiga, Manusia Manusia. Manusia dimurka yang Yang dimurka dimurka karena Karena dosanya dosanya terlalu banyak terlalu terlalu banyak banyak dan besar.
Jadi Dan terlalu besar. besar, dosanya terlalu besar dan banyak. Terlalu besar dan Dosanya banyak. terlalu besar dan Kalau banyak. nyuri, iya, kalau nyurinya itu hanya untuk makan, itu berdosa, tapi nggak banyak, nggak sampai di murka. Tapi kalau di musim paceklik, musim lockdown isolasi, di mana ekonomi mandek, tapi korupsi, gimana kira-kira? Setan. Berarti Setan. Nah, alhamdulillah. Banyak nggak setan di TV? Banyak banget. Setan semua. Beritanya setan semua, Ustaz. Enggak lah, enggak setan semua. Tapi banyak. Aduh, edit ini. Sinetron setan, Ngeri. Ustaz. Gimana? Ya sinetron juga setan, nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung. Ya itu kan nggak menutup jilbab, nggak menutup aurat kan? Iya setan, pembawa Iya. acaranya setan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, kita kembali ke laptop. Ya, nyambung nggak? Jadi nyambung nggak nih kalau nggak diulangin nih yang Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kita kan tadi Pak, ghairil maghdubi. Siapa yang dimurka? Siapa yang dimurka? Golongan. Lupa lagi nih. Yahudi, golongan Yahudi. Siapa yang Oh dimurka? iya, golongan Yahudi. Yahudi. Sesat yang Yahudi apa? Yahudi. yang tersesat. Ya, yang sifatnya, karakternya seperti Yahudi. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Bunuh Dari Nabi ya. setan itu. Enggak, di antaranya sifat Yahudi itu apa di antaranya? Membangkang. Kembang. Ustaz. Bukan. Sombong. Enggak mau dengerin dakwah para nabi. Kan gitu kan? Kembang. Mau dengerin. Malas ngaji. Tidak membenarkan Al-Quran. Bukan malas ngaji, Bu. Yang itu yang surat Al-Isra. Yang surat Al-Isra itu malas ngaji. Ngeyel. Nah. Bu, ya itu ngeyel juga. Itu malas ngaji. Ya, oke. Kaji. Ayo. Nah, sekarang sifat yang ini golongan yang ketiga, waladdallin. Amin. Ayo. Amin. Amin. Oke. Nah, di sini terjemahnya apa? Al-Fatihah tuh. Dan bukan pula, ayo. Dan bukan pula. Terus Jalan yang dimurkai. bukan lagi. Yang terus bukan yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, sesat. Ya. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang Sesat. Nah, ini waktunya cukup nggak? Nanti udah berapa lama nih? Ya baru 12 menit. Sudah Coba. lebih 14 menit, Sat. 14 menit. Udah sekarang nanti sekarang pertanyaan dulu dah. Pertanyaan nanti ada etape berikutnya. Ini panjang nih pembahasannya nih. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Nanti diulang lagi. Oke. Ya. Nggak ada? Ada Afwan Ustaz, satu Ustaz. Ya, boleh. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak seperti Yahudi Ustaz? Maksudnya itu bagaimana upaya dan langkah kita untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang dimurkai Allah, yaitu seperti Yahudi Ustaz. Jadi di sini nanti ada kitab akhlak ya, ada kitab akhlak. Jadi akhlak orang-orang yang ini tuh kita amalkan ya, di antara sidik, harus jujur ya,
amanah dalam ini, kemudian kita istiqomah. Coba kembali ke ini deh, ke gambar Al-Fatihah yang ini. Bentar. Ke bawah. Ya, ke Ihdinas gambar. siratal mustaqim, Ustaz. Iya, yang ihdinas siratal mustaqim. Kembali. Terus ke bawah. Terus. Bentar. Iya, terus. Ya, bentar sebentar. Nah, di sini saudaraku. Coba baca terjemahnya. Ayo, Mam. Dalam Al-Quran, suara Imam terdengar ya, Bi? Ya, kata Dalam sirat. Al-Quran, kata as-sirat itu lazim. Mengisyaratkan istiqomah. Lazimnya. Oh, lazimnya mengisyaratkan istiqomah dan hidayah. Nah, istiqomah, hidayah, ya. Awil itba. Itba itu ngikut aja, gitu. Jadi nggak banyak ini. Nah, di 3 tuh, di nomor 1, 2, 3 tuh, istiqomah, ya, hidayah atau patuh, taat saja, gitu. Jadi ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya, ketika kita ihdinas siratal mustaqim, itu bukan hanya minta ditunjukkan jalannya, kita disuruh istiqomah tuh, berpegang teguh di jalan mereka, itu jalan para nabi, para solihin, para sahabat, para tabiin. Kita istiqomah, ya, kita terus supaya ngikutin terus istiqomah, gitu. Nah, kalau di dalam Al-Quran masalahnya jalan itu cuma 2. Oke, jalan itu cuma 2. Dan manusia itu ada banyak. Saya tanya nih, nomor 1 nih ya, nomor 1 nih. Bapak catat ya, Bapak Ibu catat ya, nomor 1. Selalu di jalan Allah. Nomor 1. Ada orang yang selalu di jalan Allah. Tidak pernah terpeleset. Yang kedua, selalu di jalan setan. Tidak pernah mendapat hidayah. Tidak pernah berada di jalan yang baik. Dan yang ketiga, kadang berada di jalan Allah, kadang berada di jalan setan. Saya tanya, mana yang paling banyak? Mana yang paling banyak? Nomor 3 kan? Nomor berapa yang banyak? 3, Ustaz. Kadang di jalan Allah, kadang di jalan setan. Sekarang gini, selalu di jalan Allah, nggak pernah terpeleset. Ada nggak? Ada. Malaikat. Hah? Manusia nih yang ditanya. Ya. Nabi. Kalau Nabi mau udah jelas. Kita ada nggak kita? Nggak ada. Nggak ada. Pasti ada terpelesetnya, saudaraku. Maka Al-Quran mengakui, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Iya. Nah, selalu di jalan setan, nggak ada kebaikannya. Ada nggak? Ada. Enggak. Sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Gimana? Sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Saya pernah ketemu para preman. Dia cium tangan tuh sama bosnya. Preman besar. Saya tanya, dia siapa? Dia orang baik. Gitu. Katanya dia orang baik.
Baiknya di mana? Oh, kalau ketemu dia mah pokoknya makan enak deh. Mau apa ditraktir gitu. Itu baiknya kayaknya. Oke. Ada lagi? Ada lagi, monggo. Silakan. Syukron, Ustaz. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya. Monggo. Tanya Ustadz ya. Ya, monggo. Ini Ustadz, Allah kan membenci kaum Yahudi. Ya, tapi kan Allah juga yang menciptakan Yahudi itu, Ustadz. Ya, yang melahirkan Yahudi baru. Allah juga, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Ya, Bapak itu guru aja. Bapak guru atau kerja di kantor atau gimana? Guru. Guru. Iya. Sama-sama terdaftar di kelas Bapak, sama-sama ini ada yang dijewer, ada yang dipukul dulu kan oleh guru kan? Kan sama murid Bapak juga. Jadi gini Pak, kalau dalam keterangan ya, manusia itu wahadainahun najdain. Gitu Pak ya? Wahadainahun najdain. Kami ini arahkan kepada kalian, hadaina itu bukan hidayahkan. Kami arahkan kepada kalian, kami serahkan kepada kalian dua jalan. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Dan itu semuanya punya konsekuensi. Silahkan Anda mau pikir. Nah, untuk menerangkan jalan yang lurus dan mana yang bengkok, kami lakukan dua hal. Satu, dusturnya, undang-undangnya kami turunkan Al-Quran. Yang kedua, yang menerangkan dan yang mengaplikasikan, yang memberikan contoh, kami utus para rasul. Gitu. Nah, ketika orang Yahudi disiksa nanti, ketika orang-orang yang berada di neraka nanti, itu akan ditanya. Ditanyanya gini, Pak. Ya. Ayo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ulqiya fiha faujung sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir alam ya'tikum nazir. Ayo, alam ya'tikum nazir. Nah, qalu bala. Sadaqallah lazim. Jadi ketika para penduduk neraka ini dijeburkan, para malaikat bertanya. Apa bertanyanya gini? Bahwa, kenapa kamu sampai di sini? Apakah belum datang seorang rasul kepadamu? Nah, saya katakan tadi, kalau rasul sudah tidak ada, apakah belum datang seorang juru dakwah kepada kalian yang membacakan yatsluna alaikum ayati, yang membacakan ayat-ayat Allah? Mereka mengatakan iya. Tapi kami kadzabna, kami mendustakan, kami ogah. Ya. Kata malaikat, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalau begitu, ente ini dalam kesesatan, kesengsaraan yang sangat besar, kata malaikat. Masalahnya kenapa ente sesat? Karena sudah datang juru dakwah, nabi atau para ustadz, tapi kamu nggak mau ngikuti. Itu Pak masalahnya.
Jadi Allah sudah memberikan fasilitas, menurunkan kitab, menurunkan para nabi. Setelah nabi nggak ada, Allah utus tuh para dai dan lain-lain menyampaikan kebaikan, yang menerangkan mana yang baik, mana yang jelek. Tapi setelah mereka mendengar, itu konsekuensinya kalau tidak mau maka akan diazab. Dan itu disampaikan berkali-kali. Tapi mereka tetap membangkang, yaitu. Maka pertanyaan malaikat juga sama. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Apa enggak ada para dai? Kalau jawabannya enggak ada, itu diselamatkan oleh Allah. Enggak nyampe di ini. Kalau mereka belum pernah mendengar dakwah, menyimpang bagaimana, itu tidak di ini. Ya. Seperti saya sering dakwah ke daerah Banten, Pak. Banten Dalam. Banten Dalam itu mereka belum ada dai itu. Kalau dulu, kalau sekarang alhamdulillah udah masuk. Kalau Banten Dalam dulu belum ada dai. Jadi kalau meninggal mereka nggak masuk neraka. Kenapa? Belum ada dai. Kalau orang yang sudah mendengarkan dakwah lalu mereka tidak mau, itu yang jadi masalah. Kata malaikat, in antum illa fi dhalalin kabir. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Oke, satu lagi, si Jimaning. Silakan. Apa? Yuk. Ya? Gak ada? Gak ada lagi? Tanya. Ibu, Bapak ini silakan. Ya. Tanya, Ustaz. Monggo. Siapa? Di surat Al-Fatihah itu biasanya saya dengar kalau imam atau sesudah orang yang sudah membaca Al-Fatihah itu sebelum amin dia menambahkan doa. Robil firli wali daya seperti itu. Itu benar atau tidak? Dan ada tuntunannya atau tidak? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya hindari ucapan walaupun itu doa, walaupun itu Al-Quran, walaupun itu dari hadis, ya hindari yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam sholat. Sebab apa? Kalau dalam sholat mah itu rukunnya, syaratnya, hal-hal yang membatalkan itu sudah jelas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, ini bukan masalah hukumnya dan lain-lain, ini masalahnya dengan sholat kita, gitu ya. Di dalam keterangan di mana-mana kalau sudah membaca waladhdallin itu disuruhnya amin, tidak boleh ada tambahan rabbik firli wali walidayya, nggak boleh, ya. Jangan ditambah-tambah. Misal gini, mohon maaf ya, misal gini, termasuk di dalam sholawat, ya. Termasuk di dalam sholawat. Kalau ditambah dengan kata Sayyidina atau apa di luar sholat itu nggak jadi masalah. Tapi kalau di dalam sholat itu hukumnya adalah shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Nah, ketika Rasulullah itu tahiyat itu tidak dicontohkan ada Sayyidina. Jadi tidak dicontohkan tuh Pak, maka harus diikuti kalau dalam sholat. Ini tidak terkait dengan mazhab Muhammadiyah atau NU, ini enggak. Ini kalau kita sholat, Rasulullah enggak pakai Sayyidina, gitu ya. Jadi kalau khutbah enggak apa-apa, kalau khutbah, sebab khutbah mah enggak terlalu diikat redaksinya. Tapi kalau sholat, ini Allahumma sholli ala Muhammad, jangan Sayyidina di sini. Kama shallaita ala Ibrahim, jangan Sayyidina. Ya, gitu ya. Tolong dalam sholat itu jangan nambah-nambah. Misal gini, Bapak sering nggak dengar? Ya, Bapak sering nggak dengar? Suhufi Ibrahim wa Musa.
Sering dengar ayat ini dibaca? Sering. Apa yang dibaca mereka ketika Alaihi salam. alaihi wassalam? Alaihi wassalam. Dua. Iya. Alaihi wassalam. Ini masalah, Pak. Ya. Masalahnya kenapa? Kok hanya ketika di ayat ini dia baca alaihi wassalam? Sementara ketika ada kata Musa, mereka nggak mengucapkan Musa, ya. Ketika disebut nabi yang lain, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Yahya, Zakaria, kok nggak disebut alaihi wassalam? Ketika disebut Luqman, kok nggak radhiyallahu anhu? Kok cuma di sini gitu loh? Seperti misalnya gini, Muhammadur Rasulullah. Baca nggak sholawat mereka tuh ketika baca Quran ini? Enggak kan? Nah, jadi kadang-kadang kita menambah sesuatu di dalam agama ini tidak secara proporsional. Terutama saya menghimbau kepada kita nih semua, dalam sholat itu ikuti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jangan nambah-nambah, ya. Waladdallin. Disuruhnya amin doang, jangan rabbik firli wali walidayya. Ini selain bid'ah akan merusak. Yang paling penting adalah tidak boleh. Kenapa? Takut sholatnya rusak. Karena tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza qultum waladdallin, kalau kamu sudah membaca waladdallin, ucapkanlah amin, jangan rabbik firli wali walidayya. Oke, ya. Ada lagi? Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Oke, syukron Ustaz. Afwan, ayo yang lain. Afwan Ustaz, masuk. Ya, monggo. Bagaimana cara menjaga kekhusyuan dalam sholat? Ketika niat sebelum sholat, kita insya Allah pius gitu. Tapi ketika Allahu Akbar, itu ingat ke semua yang benda-benda yang hilang tuh kelihatan semua, Masya Allah. Oke. Gimana? Nah, seperti gini. Nah, sebentar ya. Khusyuk dan ikhlas beda. Tolong dicatat ya. Nanti akan saya terangkan ini. Mas Imam, sebelum kita menuju kepada pengulangan tafsir ini karena penting, tolong diingatkan ini, nanti diterangkan lagi ya, ikhlas dan khusyuk ya, nanti saya tayangkan insyaallah. Apa itu ikhlas? Ya, apa itu ikhlas? Ini supaya bisa dipahami ya. Ikhlas itu definisinya gini aja. Ikhlas itu hanya terjalin dua titik antara kita sebagai hamba ketika beribadah dan kepada Allah. Jadi titiknya cuma dua. Satu kita, yang kedua Allah. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Vertikal, oke. Jadi secara vertikal cuma dua, ya. Tidak boleh ada titik yang ketiga. Saya mah nih sebenarnya kata anak pesantren di waktu saya pesantren, saya mah sebenarnya nih sholat subuh ini karena peraturan di pesantren nih, saya mau gak bener sebenarnya nih, gak ikhlas saya nih. Nah, jadi dia sholat subuh itu bukan karena Allah, tapi karena takut peraturan gurunya. Kalau di kantor, saya mah nih sebenarnya males nih sholat berjamaah, sholat zuhur, dan apalagi langsung talim. Kalau seandainya bos saya nggak ngajak, mas saya males nih. Jadi dia sholatnya karena apa? Bos. Itu titik ketiga tuh di situ tuh, Pak. Ya, titik ketiga. Gitu. Sholat karena bos. Nah, itu ikhlas. Hanya terjalin dua titik ya secara vertikal. Oke. Nah, kalau khusyuk
Nah, apa itu khusyuk? Ini saya bahasakan dengan bahasa yang mudah dicerna. Kalau khusyuk itu ikhlas yang manteng. Paham? Ikhlasnya manteng. Dan di dalam bahasa ibadah yang dituntut khusyuk hanya sholat. Yang lain mau ikhlas saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk ibadah secara ikhlas. Nah gitu, ibadah. Selain sholat ikhlas. Tapi kalau sholat, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung itu diantaranya sholatnya bisa khusyuk. Apa itu khusyuk? Ikhlas yang manteng. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Imam ini, ya, yang ditanyakan oleh Mas Imam ini gini, saudaraku. Kita ini bisa ikhlas. Contoh, ya, saya praktekkan. Allahu Akbar ketika kita niat sholat, niatnya insya Allah ikhlas antara kita dengan Allah saja, insya Allah ikhlas. Tapi setelah beberapa lama, ada yang megang kantong. Ini dompet saya ketinggalan gak ya di tempat wudhu? Mau tanya, sebentar. Jadi dompet saya ketinggalan gak di tempat wudhu? Diraba, oh alhamdulillah ada gitu. Kalau ibu-ibu penyakitnya nih Bu, ini tadi kompor udah mati belum ya gitu. Sering gak Bu? Ya sering. Kalau bapak-bapak itu biasanya meraba HP, dompet, alhamdulillah nggak ketinggalan gitu. Nah itu rusak tuh khusyuknya. Iya. Pertanyaannya? Bagaimana cara menjaga kekhusyuan itu, Ustaz? Nah, ingat. Ada kelompok jin yang diutus oleh koordinatornya untuk menggoda setiap orang yang sholat. Ya fulan uzkur hadza. Nah, katanya gitu. Ya fulan uzkur hadza. Gitu. Ada kelompok jin yang diutus oleh komandannya. Komandannya namanya Hinzib. Ayo ucapkan. Hinzib. Himzib. Zib. Himzib. Ya. Hinzib. Zib. Hinzib. Injib. Atau Hanzab. 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 Nah ini dia cara menggodanya adalah dia mengingatkan kita kepada fenomena yang baru saja terjadi sebelum sholat. Contoh, ibu lagi ngeliwat nih. Allahu Akbar, bisa ikhlas. Begitu sini, ya Allah ini liwat saya, angus gak ya? Gitu, itu kerjaannya si Hinzab itu. Itu kerjaannya. Kalau Bapak, Allahu Akbar, aduh subhanallah takbirnya ikhlas hanya karena Allah. Beberapa saat saja dia ngeraba, alhamdulillah ternyata HP saya nggak ketinggalan, alhamdulillah dompet saya ada. Ya itu kerjaan si Hinzib. Nah yang diutarakan oleh seorang sahabat ini sahabat loh, ini sahabat bukan apalagi kita. Jadi ya Rasulullah, inna syaiton yahulu baini wa baina sholati fa kaifa asna'u. Ya Rasulullah, kalau saya sholat itu langsung saja setelah takbir langsung tuh saya kedatangan godaan itu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu ya. Rasulullah bersabda, "Dzalika syaiton, itun setan yuqalu lahu hinzib." Setan yang biasa menggoda orang dalam sholat namanya hinzib.
Fa iza sya'urta bihudurihi, kalau ente merasakan nih kayaknya si Hinzib datang nih, maka ucapkan waktu sholat. Nah kalau karena ini diperintahkan oleh Rasulullah, nggak batal sholatnya nih. Ucapkan waktu itu. Ketika kita dikendalikan nggak bisa khusyuk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tiup ke sebelah kiri. Ya, tiup ke sebelah kiri 3 kali atau ludahin tipis sebelah kiri. Makanya kalau sholat berjamaah jangan di sebelah kiri teman kita, itu tempatnya setan teman kita, Pak. Halo? Iya. Yang sebelah kiri itu itu tempatnya setan. Sholat sekarang mau berjarak, Ustadz. Itu senangnya setan itu masa corona ini. Iya. Fasonatu fafa'altu, aku lakukan, maka sholat saya jadi plong, tidak ada godaan. Oke, begitu jawabannya ya. Jadi Syukran Ustaz, syukran. ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, tiup ke sebelah kiri pelan atau ludahin tipis. Jadi setannya si Hinzibnya ada sebelah kiri gitu. Dan dia tidak, itu sebenarnya merapatkan barisan itu sebenarnya itu menutup celah supaya si Hinzib bisa jangan masuk. Sekarang mah disuruhnya direnggangin sih, jaga jarak. Hinzibnya ikut sholat. Jadi Hinzibnya bukan ini, mungkin Hinzibnya juga ikut berjamaah. Banyak tuh di samping kiri kita. Iya. Kiri kanan malah ada. Oke. Depan belakang. Ini waktunya udah. Ini nanti kita terusin lagi ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Tolong diulang lagi, insya Allah. Tolong di share. Tolong diundang teman-temannya. Ini kayaknya mohon maaf. Ini kayaknya pengajian ini, talim ini di Tangerang, di Jakarta. Kayaknya belum ada yang garap seperti ini ya. Kalau yang ngerti tafsir banyak teman-teman saya. Cuma yang menggarap tentang tafsir seperti ini itu jarang. Dan ini insya Allah. Satu lagi izin masuk. Boleh. Ada tadi Ini yang dari, SMS bacain tuh sebentar. Iyalah, ini dari Pak Adi Himawan Ustaz. Oke. Di SMS. Oke, Mau silakan. tanya Ustaz, ketika menjadi makmum sholat berjamaah, kapan surat Al-Fatihah dibaca makmum? Apakah usai imam membaca surat Al-Fatihah atau berbarengan dengan imam? Terima kasih Ustadz. Nah, bagus banget. Itu kata Adi Himawan. Ada 2 pendapat saudaraku. Dengerin nih, ada 2 pendapat ya. Pertama, ketika imam takbirlah, lalu bacalah doa iftitah. Biarkan imam membaca Al-Fatihah. Bacalah doa iftitah ala kadarnya. Dengarkan tilawah Al-Fatihah imam. Ketika imam selesai waladhdallin, kita ucapkan amin. Ketika imam membaca surat, maka bacalah surat Al-Fatihah secara pelan dan secepatnya supaya bisa mendengarkan tilawah imam. Jadi dibacanya ketika imam membaca surat. Gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia takbir, setelah imam takbir, dia membaca surah doa iftitah ya. Kemudian mendengarkan tilawah Al-Fatihah imam. Ketika imam selesai Al-Fatihah, dia mengucapkan amin. Lalu imam membaca surat idza waqa'atil waqi'ah misalnya gitu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku atau Ar-Rahman dan lain-lain. Dia dengerin. Dia tidak membaca Al-Fatihah. Dia dengerin. Nah, hukumnya adalah faqiraatul imam, qiraatul lil makmum. Bacaan Al-Fatihah imam yang dibacanya keras, jahriyah namanya, itu sudah mewakili bacaan untuk makmum. Si makmum nggak usah baca Al-Fatihah.
Enak nggak? Iya. Enak nggak? Iya, enak. Iya. Enak, Ustaz. Ya. Sekarang saya tanya, kalau tahu begini, Bapak dan Ibu milih yang mana? Ibu Heni, milih yang mana? Saya yang pertama biasanya, Pak. Jangan biasanya, sekarang nih mau milih yang mana nih? Terus yang pertama. Yang pertama. Kalau imam itu tadi baca, kan kadang suka nggak keburu saya tuh. Akhirnya imam baca surat yang lain, saya baca Al-Fatihah. Intinya Ibu baca kalau keburu ya. Oke. Iya. Yang lain? Pilih yang mana? Mendengarkan imam, Ustaz. Mendengarkan imam. Sekarang saya tanya, bagusan mana dari kedua pendapat ini? Dua-duanya bagus, Ustadz. Dua-duanya sama, bagus. Oke. Tindakan kita yang paling bagus yang mana? Halo? Tindakan kita yang paling bagus yang mana? Mendengarkan Al-Fatihah imam dulu, Pak Ustadz. Salah. Iya benar. Terus? Baca Al-Fatihahnya kapan? Atau tidak baca? Iya, baca. Bacanya setelah imam selesai Al-Fatihah. Berarti pada saat imam baca surat itu jadinya. Yang berarti itu opsi pertama. Itu opsi pertama. Jadi begini saudaraku, ya. Begini saudaraku, kalau di dalam kamus Nabi, kalau Nabi dipilihkan dua masalah, kalau tidak ada dosa bukan masalahnya itu sama-sama bagus. Kalau tidak ada dosa, maka milih yang paling enak, yang paling ringan. Kalau kita mau ngikutin Nabi, maka meneng saja tidak baca Al-Fatihah, dengerin tilawah imam. Begitu. Tapi monggo silakan kepada Bapak dan Ibu, serg hatinya kemana. Ada lagi? Syukron Ustadz, alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan. Saya ingatkan kepada kita yang belum baca surat Al-Kahfi, Allah berikan malam ini kesempatan sampai besok ya. Nah, sampai besok ya. Kemarin di grup yang lain ada yang bertanya, waktu terbaik baca surat Al-Kahfi kapan? Saya jawabannya adalah waktu-waktu terindah untuk baca Quran. Waktu terindah baca Quran misalnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Waktu sholat tahajud, habis tahajud baca Quran, itu waktu terindah untuk baca Quran malam hari. Atau ba'da maghrib atau ba'da subuh, itu hadisnya begitu. Waktu-waktu terindah. Atau kalau laki-laki datang duluan ke masjid waktu mau Jumatan, baca Al-Quran sebelum pelaksanaan Jumatan. Oke, saya ingatkan, insya Allah ya. Kemudian baca surat yang lain ya. Yang jelas Al-Kahfi, terus baca sholawat, yang perbanyak sholawat. Demikian talim kita, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman kepada Al-Quran. Hati kita dijadikan hati yang cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan menegakkan nilai-nilai Al-Quran. Dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang benar mudah-mudahan berbarokah, bermanfaat. Yang salah mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Selamat ya beribadah, selamat menempuh kehidupan.
untuk dapat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan nanti kita dipanggil ke hariban Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Lanjut. Ada titipan Ustaz dari salah satu aktifkan akan foto bareng, silahkan. Titipan apa? Untuk foto bareng Ustaz, nanti hasilnya kita kirim ke grup kajian KTT. Masya Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih. Ini salah satu anggota grup kita, anggota kajian dalam malam ini. Dari seberang nih Ustaz, dari Aceh, Maninjau ya. Siapa nih? Saudara saya nih, Aditya Yasin. Subhanallah. Wah, subhanallah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak teman-temannya dari seberang. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan. Masya Allah. Dari Aceh. Pehaba. Alhamdulillah Abaget. Abaget. Alhamdulillah. Wajah bu kalah. Kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Gohlom. Lun gohlom. Pakon golom. Golom Pak Jogo. Alhamdulillah. Saya bisa baca Aceh sedikit karena saya udah 4 kali ke sana dakwah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Dan sampai ke Takengon Pak, ke Melabo, ke Pidi, ke Krung. Wah, alhamdulillah ngeliling. Nah, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Salep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke ya, sudah saya foto. Terima kasih kepada sahabat-sahabat KTT yang istiqomah menghadiri kajian kita setiap malam Jumat. Insya Allah kita istiqomah setiap malam Jumat. Oh iya, berarti kajian minggu depan apa nih, Ustaz? Kan tadi Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Amin sudah. Enggak, ini diulang lagi yang tadi mana setan, mana ini yang pertanyaan tadi dirangkum, nanti tanyakan lagi. Kita tambahkan dalilnya insyaallah. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Adi Himawan, semoga sehat selalu. Bapak Aditya Yasin, Ibu Adika Murinda, Bapak Ali Amiruddin, semoga sehat selalu. Ibu Fika Widya Sawitri, Ibu Iti Firdaus, Ibu Rohning Prayekti, semoga sehat. Bapak Siddiq, Bapak Taufik Firmansyah, semoga sehat selalu. Bapak Tetra, Ibu Zakia, semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu di malam Jumat berikutnya dan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Ada ini, Imam. Ada ya, ini, silakan. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya banyak saudara-saudara kita di Tangerang, di kampung saya juga, yang dengan kapasitas ini tidak narik ininya, tidak ngangkat HP-nya dan kuotanya. Jadi mereka banyak yang usul bagaimana kalau kita buat linknya link Zoom. Katanya link Zoom lebih bagus ininya hasilnya. Cuma berbayar. Kalau kira-kira sebulan katanya yang sederhana itu berapa sebulan? Oke, nanti ditanyakan Ustaz. Siap. Ada yang 250 katanya tuh. Ada berapa tuh? Oke. Siap. Jadi kalau sebulan dibagi 30 dibagi 30 hari itu insya Allah sangat ringan. Iya. Sangat ringan kita ini. Demi kita menyebar juga ilmu ini penting ya.
biar banyak yang bisa ikut gitu. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa mengakses link ini, ya mereka mintanya yang link Zoom. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke, Ustaz, nanti kita olah Ustaz untuk kedepannya. Ya. Insya Allah. Oke, pengembangan bisa kita pikirkan nanti, kita olah nanti, atau ada masukan dari teman-teman yang lainnya bisa japri ke saya atau japri ke Ustadz Sirajuddin langsung. Nanti insya Allah kita pikirkan dan kita realisasikan insya Allah. Oke, mungkin cukup sekian. Oh ya, satu lagi, ini tertulis pukul 9.00 ya, dan sekarang sudah lebih 56 menit. Kita sering lebih 1 jam ya, Ustadz dan sahabat-sahabat KTT, mohon dimaafkan. Tapi insya Allah kajian kita penuh dengan ilmu. Sejam lebihnya ini mudah-mudahan menjadikan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi seperti itu. Oke, nanti insya Allah kita padatkan kembali agendanya agar tepat sejam, atau kita rubah menjadi 2 jam seperti itu ya. Oke, nanti kita diskusikan lagi. Mungkin cukup dari saya sampai di sini. Kita bertemu di Jumat yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Imam. Sekalian pamit semua Bapak Ibu. Sama-sama. Salam. Baik Bapak, sehat-sehat. Ustaz. Waalaikumsalam Imam. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Iya, sehat-sehat saudaraku Adit. Waalaikumsalam semuanya insyaallah. Subhanallah. Ya.